warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara rapat pemetaan aset sekolah. 1. Pembukaan. 2. Doa. 3. Pemaparan materi oleh Bapak Abdul Muluk SPDGR. 4. Diskusi membahas aset. 5. Penutup. Baiklah, mari kita buka acara dengan melafazkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang kedua, doa yang akan dipimpin oleh Abizar Mataza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita memulai acara pada hari ini, sebaiknya kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, lancarkanlah rapat kami pada hari ini. Berikanlah kemudahan untuk kami untuk menemukan titik yang akan kami tuju. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Setelah kita mulai kegiatan kita rapat ya, membahas masalah aset sekolah kita. Pak mau tanya dulu nih, ini sudah salaman semua belum? Sudah salaman semua. Dari semangat ya. Oke. Pak minta 2 kali tepuk pramuka. Satu kali tepuk pramuka. Oke, fokus semua. Oke, baiklah anak-anak semuanya. Jadi kita hari ini sesuai dengan agenda kita akan membahas masalah apa itu aset-aset yang ada di sekolah kita. Ya. Jadi suara anak semuanya didengarkan ketika kita membahas aset sekolah. Jadi silakan nanti dituangkan apa yang menurut pendapat kalian benar itu dibicarakan. Ya, pada kesempatan ini. Karena jarang ya ketika kita akan rapat meeting, karena rapat ini nanti besok akan Pak lakukan dengan para dewan guru ya. Itu memetakan aset sekolah kita. Apa sih gunanya kita memetakan aset sekolah kita? Supaya kita bisa manfaatkan. Kalian kalau mau makan biasanya pakai apa? Di rumah pakai cangkir, makan pakai cangkir. Kalau minum pakai piring. Oke. Iya, kalian sudah tahu tempatnya kan? Kesusahan tidak ketika mau makan? Tidak. Karena sudah tahu asetnya, piring di sana, cangkir di sana, sendok di sana, benar tidak? Jadi ketika kita sudah tahu aset yang ada di rumah kita, barang-barang yang ada di rumah kita, memudahkan kita ketika melakukan aktivitas. Sekolah kita sudah punya aset, tapi ketika kita tidak sadar apa itu aset sekolah kita sendiri bingung, ya, mau mengadakan kegiatan ini, mau mengadakan kegiatan perpisahan, mau mengadakan kegiatan tour, mau mengadakan kegiatan belajar di luar kelas, tapi bingung, kita tidak tahu alatnya. Karena kenapa? Tidak terpetahkan asetnya. Nah, hari ini kenapa
Ini adalah tema yang kita bahas pada hari ini. Kita membahas sumber daya sebagai aset dan kekuatan yang dimiliki sekolah. Jadi sekolah kita ini sebenarnya bisa berjalan tanpa kita sendiri harus mikir. Gitu kan. Kalian tidak masuk sekolah nih, duit nggak masuk sekolah nih. Tapi ada PR hari itu. Kira-kira gimana caranya? Hari ini ada PR yang kemarin Pak kasih tugas, tapi hari ini Bibi sakit, PR-nya sudah dibuat. Cara ngumpulkannya gimana? Nah, teman itu berarti aset kita. Jadi pekerjaan yang kita tidak bisa lakukan sendiri, kita bisa manfaatkan teman, ya, relasi untuk menuntaskan pekerjaan kita. Begitu juga dengan sekolah, ya. Jadi sekolah ini punya keterbatasan nih, ya. Banyak hal yang kita tidak miliki, tapi kita pengen melakukan sesuatu kayak duit tadi contoh. Dia keterbatasan lagi sakit nih, tapi dia pengen tugasnya sampai ke guru yang menilai. Gimana caranya? Hubungi teman. Nanti berangkat sekolah bawa juga tugas saya, ngomong kalau saya lagi sakit, dinilai. Ya, tanpa dia berangkat dia menggunakan aset temannya. Aset itu kekuatan teman, itu masuk juga aset ya. Orang, nah nanti akan kita bahas di sini. Paham? Oke, next lanjut. Oke, nah ini kita awal dulu sih. Apa? Hidup. Interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup. Ya, makhluk hidup itu kalau di sekolah apa saja? Makhluk yang hidup punya nyawa, siapa saja? Ayo. Manusia. Sebutkan pekerjaannya apa? Kepala sekolah. Apalagi selain kepala sekolah? Guru. Ya, yang ada di lingkungan sekolah, poli bangunan. Siapa lagi? Murid itu manusia kan kalian. Terus setelah itu apa lagi? Sampam di depan. Siapa lagi? Tata usaha. Siapa lagi? Kantin itu orang-orang hidup ya. Jadi makhluk hidup yang ada di sekolah. Saling berhubungan nggak mereka? Saling berhubungan. Pas sekarang ini ngajar kan ya? Lagi belajar ya. Pak Joni sekarang lagi melakukan syuting. Nah, kita saling berhubungan dalam sebuah lingkungan sekolah. Sama unsur yang tidak hidup. Apa yang tidak hidup di sekolah kita coba? Yang ada di ruangan ini coba. Kalian bisa petakan nggak? Kursi. Nah, pakainya harus sama orang pintar begitu. Meja, ini mejanya kursi. Apa lagi? Ya, itu yang di depannya apa namanya? Slide. Ya, yang di depan gambar apa? Laptop. Benar. Yang kita tunggu ini kita bangunan itu adalah unsur tidak hidup. Kita saling berinteraksi. Nah makanya kita di sekolah ini adalah sebuah ekosistem. Yang belum kalian sebutkan tadi yang nomor satu. Bisa nggak berjalan sekolah kita tanpa? Iya. Tanpa apa tadi? Iya. Tanpa keuangan. Ya. Kemudian sarana dan prasarana. Sarana itu bisa gedung, ya. Prasarana bisa peralatan pembelajaran. Kemudian apa lagi? Iya, kan kita dalam pramuka nanti Pak Joni ada kegiatan apa namanya? Hiking. Itu kemana? Ke lingkungan alam. Ya, kalian kemarin ada yang berkemah, itu di mana? Ya, itu lingkungan alam enggak? Iya. Itu ya, jadi saling berinteraksi. Paham? Jadi yang dinamakan dengan ekosistem itu adalah hubungan antara kita yang manusia dengan peralatan yang ada di sekolah kita. Oke, next lanjut operator. Ya. Nah, jadi inilah yang kita bahas. Nah, ya. Selama ini kita menggunakan pendekatan berbasis masalah, defisit base diedarkan nanti absen. Bisa baca nggak? Iya, iya dibaca. Defisit base approach apa? Memutuskan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kita mengeluarkan banyak fasilitas sekolah yang tidak berfungsi baik, buku ajaran yang tidak lengkap atau sekolah yang tidak memiliki laboratorium. Nyambung nggak maksudnya apa? Selama ini kita berpikir begitu, benar nggak? Ya, kita fokuskan apa yang tidak ada dari ya.
kenapa kalian nggak pernah praktek IPA? Iya. Karena tidak punya lab. Jadi karena nggak punya lab, biasanya nggak praktek aja lah, gitu ya. Padahal peralatan IPA kita ada nggak? Bisa nggak praktek di dalam kelas? Alatnya di dalam kelas? Bisa. Kenapa tidak dilakukan? Karena berpikir berbasis masalah. Kita tuh nggak punya lab, jadi nggak usah praktek, gitu ya. Kalau komputer nggak usah, kita bahas. Komputer kita sudah berbasis asset based thinking. Nanti akan kita bahas di situ ya. Oke. Kemudian apa lagi? Kita tidak punya apa lagi? Tidak punya lab IPA, laboratorium IPA. Itu sebagai satu contoh ya. Karena kita tidak memahami aset. Nah, oke, next lanjut. Ini pola pemikiran kita selama ini. Nah, ini ada ilustrasinya. Coba double klik di tengah-tengah. Oh, nanti dia apa ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu sekalian karena ada hal yang harus kita bahas. Mengingat sebenarnya kita melaksanakan tapi saya merasa ini kalau kita bisa bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Tahun kemarin mereka tidak mau menyumbang uang. Tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan mengingatkan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang yang ada di kabinet, bisa juga minimal kita harus punya tanggung dan itu kita sudah punya. Terus kita harus sewa dan dana. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasi. Iya, kalau seperti itu kan kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Soal itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Kalau ini sekarang tentunya waktu kita malah mepet. Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah, kecuali jika kita mendapatkan dana kita atau ada dana bos yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan susunan acara rapat pemetaan aset sekolah Sabtu 11 Maret 2023, yaitu pertama pembukaan, kedua pemaparan materi oleh Pak Abdul Muluk SPDGR, ketiga diskusi pemetaan aset sekolah, 4 doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Herianto SI, 5 penutupan, yang itu pertama pembukaan, kedua pemaparan materi oleh Pak Abdul Muluk SPDGR. Kepada Pak Abdul Muluk saya persilakan bersama-sama dengan membaca basmalah.
Yaitu pemaparan materi oleh Pak Abdul Muluk SPDGR. Kepada Pak Abdul Muluk saya persilakan. Oke, Bapak Ibu, saya mengambil waktu kita bersama ya. Saya pengen secepat mungkin karena kita ada banyak agenda ya. Tadi saya sudah men-setting kita ada ice breaking, tapi karena mungkin nggak ya dengan tempat duduk yang mepet seperti ini. Bisa coba semuanya berdiri, bisa tidak? Coba, 1 kali tepuk pramuka. Ternyata ada beberapa guru yang belum hafal tepuk pramuka. Kita akan asa dan kita akan asuh lagi ya. Coba tangan di depan. Wah, kalau ngayu kanan. Ya, ya benar aja. Tangan di atas. Oke, tangan di samping. Diselisihkan ya. Oke, tangan di bawah. Oke, tangan di depan. Tangan di samping. Tangan di bawah. Tangan di atas. Oke, sudah turunkan. Sekarang ujian dimulai. Tangan di atas. Tangan di atas. Tangan di atas. Tangan di depan. Di atas. Di samping. Di bawah. Kita lanjut. Tangan semuanya di atas. Oke, diputar, stop. Diputar, stop. Oke, stop. Diputar, stop. Oke, diputar. Oke, stop. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan dulu. Yang baca sama Baiklah, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup biar layar biar. Oke, hari ini kita akan rapat membahas aset dan sumber daya sekolah. Hal ini sangat penting sekali ya. Ya tidak. Kita butuh orang lain untuk menyelesaikan masalah kita. Butuh bantuan, bukan mengandalkan orang lain. Ketika kita membutuhkan bantuan ya terhadap orang lain, tentu kita harus menjalin relasi dulu dengan orang tersebut. Artinya orang tadi adalah aset bagi kita. Tapi ketika kita tidak sadar kalau kita punya aset, kadang ya kita tidak menggunakannya sehingga kita susah sendiri. Seperti itu. Sebagai contoh kemarin kalau saya ambil contoh untuk siswa ya, ada salah satu siswa yang dia sakit nih. Sementara hari itu dia harus mengumpulkan tugasnya. Ada dua alternatif. Dia memanfaatkan aset atau dia mempertebal masalahnya. Ketika dia mempertebal masalahnya, sakit, sudah pasrah saja. Sudah sakit di rumah dan tugasnya tidak kumpul, selesai. Tapi ketika dia memanfaatkan aset, apa yang bisa dia lakukan? Siapa yang bisa ngasih solusi kira-kira? Tokoh masyarakat gimana? Dia sakit di rumah, sementara tugasnya harus datang ke bapak ibu pada hari KBM. Ya. Maka solusi siswa seharusnya idealnya ketika ada PR tentu berselang waktu kan. Pulang sekolah harus dikerjakan. Sudah tahu dia mengukur diri tidak bisa sekolah, maka dia langsung konfirmasi dengan kawan untuk dititip tugasnya. Mantap. Adalah aset. Benar. Kalau yang mikir masalah banyak ya. Sudah mentok di sini aku nggak bisa nih. Udah stop sampai di sini stop. Padahal dia punya teman. Konfirmasi dengan temannya dan juga titip supaya tugasnya selesai. Jadi hari ini kita akan sarankan cross check and balance. Sebenarnya versi siswa dengan versi guru ini mana yang lebih luas, gitu ya. Atau ada hal yang unik di siswa tapi di guru nggak kepikiran. Dan yang pasti wawasan kita sebagai guru lebih luas.
ini dulu yang perlu kita pahami adalah bahwa sekolah kita ini Bapak Ibu, ini guru IPA ya, Pak Heri ya, Pak Ian. Sekolah kita ini merupakan sebuah ekosistem. Benar nggak Pak Ian itu definisi dari ekosistem? Ekosistem itu adalah aksi interaksi ya antara biotik dengan abiotik. Jadi ada makhluk hidup di dalam sekolah ini, kita ini lagi berkeliaran ya, dengan berbagai macam tingkat level kita masing-masing dan tupoksi kita masing-masing. Dan ada unsur yang tak hidup dan saling berinteraksi. Mau tidak mau kita menyadarinya hal itu terjadi. Ya tidak. Kita rapat sekarang di dalam ruangan ini. Ada dukungan dari sound system, ada ruangan yang kita tempati, ya, ada hubungan yang terjalin antara kita. Jadi sekolah ini adalah sebuah ekosistem, saling keterkaitan. Nah, karena saling keterkaitan inilah kita harus memanfaatkan satu sama lain, bukan dalam hal negatif seperti itu ya. Ketika kita keterbatasan, kita harus memanfaatkan aset apa yang bisa kita manfaatkan supaya program kita tetap berjalan. Oke, lanjut. Next. Halo. Ya. Nah, ini di sini ya. Kita sudah petakan yang unsur hidup tadi bisa dibaca di situ, mulai dari siswa. Ternyata siswa ini juga aset Bapak Ibu. Bisa jadi operator dia, ya. Bisa jadi pembawa acara. Iya. Ketika Pak Joni selesai melaksanakan kegiatan ini kemarin dibantu oleh OSIS, ya. Ternyata mereka aset juga seperti itu. Kemarin Bu tim berapa orang tim dari taman, ya. Mereka bisa menggali potensi siswa dan taman sekolah kita bisa terbantukan oleh siswa karena mereka adalah faktor biotik yang bisa jadi aset. Tapi ketika kita tidak memanfaatkan itu, kita tidak punya dana sehingga kita berpikir down, padahal asetnya ada seperti itu. Oke, bisa dipahami. Jadi faktor biotik itu mulai dari murid sampai dengan pemerintah daerah. Dapat belum? Jadi ada dua hal ini yang akan saling berhubungan interaksi. Sudah terpikirkan? Sudah terbayangkan? Next, lanjut. Nah, di Amerika sana ada sebuah penelitian yang dilakukan, ya. Mereka mengkomparasikan, membandingkan dua teori dan sudah dipraktekkan. Ini yang kita adopsi dan akan kita praktekkan di negara kita, terutama di sekolah-sekolah. Jadi ada dua pendekatan. Pertama, pendekatan yang ini pendekatan yang kalau saya rasa yang ada di dalam otak saya sekarang. Namanya adalah deficit based approach. Jadi pendekatan berbasis masalah, ya. Benar nggak? Kita itu selalu memusatkan perhatian kepada apa yang mengganggu, ya. Pagar kita nggak ada, wah masalah lagi ya. Siswa kita sering ribut, berantem, masalah lagi yang dikeluarkan ya. Apa tadi? Laboratorium kita tidak ada, ya tidak Pak Yan. Kenapa sih guru IPA nggak praktek? Jawaban Pak Yan sederhana, kita tidak ada laptop. Sehingga IPA nggak pernah praktek. Benar nggak Pak Yan? Benar. Itu yang jadi best thinking kita sekarang. Dasar kita berpikir itu masalah, ya. Ketika ada masalah, jadi kita melihatnya masalah dulu nih, ya. Jadi guru kita punya kapasitas pemikiran begini, ya. Tanpa memikirkan bahwa kita ini punya potensi luar biasa. Saya berpikir kita semua guru-guru di sini masih muda. Paling senior Pak Yan. Paling muda Pak Yan, ya. Ayo kita buat acara pernikahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Oke, jadi kejadian nggak untuk versi pemikiran kedua? Iya. Jadi ada banyak sekali aset-aset ya, hal-hal yang bisa kita lakukan yang menjawab permasalahan tadi. Oke, sekarang pengen menggali saya dari siswa. Kira-kira tadi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aula kecamatan, meja, bunga, pita, balon, kostum, seragam, daun, karton, kue milik, dan menggunakan meja untuk menjadi panggung. Kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Masih ada yang menambahkan? Kita juga bisa memanfaatkan potensi diri kita, seperti memanfaatkan keterampilan yang kita punya dan mengelola bahan yang dari alam seperti plastik yang kita bisa buat baju seperti perlombaan tahun kemarin mengelola 3R
dan dan daun dari tali rapian. Kita bisa misalnya tari, kan waktunya mepet, kita bisa mempunyai aset siswa yang bisa membaca puisi misalnya. Ya, kita ganti dengan pembukaan puisi. Ya, itu. Ya, oke. Jadi kemarin saya ngajak mereka diskusi Bapak Ibu, ya. Kawan-kawannya mereka jadi punya potensi Bapak Ibu. Oke, saya pengen dari versi Bapak Ibu yang banyak makan benar-benar Pak Yan. Nah, saya tuh niat banget dengan tujuan ya, oke. Silakan berargumentasi Pak Yan. Oke. Kira-kira perpisahan kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pertama itu masalahnya, yang video keduanya dari itu pemecahan masalahnya. Jadi kita ambil kesimpulan, segala kegiatan itu kalau kita ada kemauan pasti ada solusinya, baik itu dipersulit ataupun dipermudah. Intinya kita guru, apalagi kita depan sama studi itu akan ada perpisahan. Kita itu dituntut untuk bekerja lebih keras lagi, karena kita menyangkut apalagi zaman sekarang ini kebutuhan dana itu sangat minim. Keadaan ekonomi sekarang itu masalahnya. Sekarang iya, ada solusinya. Solusinya itu kita ada perpisahan dengan seringkas mungkin. Memanfaatkan, contohnya kalau dahulu kita ingin melatih tari yang dana, sekarang tari itu bagaimana mungkin tidak memakai dana, tapi kreativitas siswa itu kita ungkit atau kita ambil dari siswa itu sudah banyak yang mengadakan kegiatan-kegiatan tari di luar. Kita kumpulkan lagi, kita tampilkan. Nah, ini jadi langkah siswa kita sudah berpikir berbasis aset, sudah berubah sedikit ya. Pelan-pelan jadi banyak. Oke, lanjut. Yang selanjutnya kita memanfaatkan juga fasilitas-fasilitas yang kira-kira kita bisa pinjam. Mantap. Oke, seperti gedung ya, oke. Ya, gedung bisa mudah-mudahan Dari desa ada utusan, harusnya dari perangkat desa. ya, Mendengarkan sehingga perangkat desa. kita rencananya ada perpisahan, kita pakai gedung yang agak besar. Seperti kita sudah tahu dari kami satu gedung kita bisa pinjam. Mudah-mudahan kita keluarkan dana untuk tenda. Jadi kita pakai gedung, kita pinjam, tapi kita menggunakan aset siswa dengan dewan guru, kita kerjasama, kita bahu-bahu untuk menyusulkan acara perpisahan tadi. Itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara berpikir dulu. Nanti kita praktekkan 100% atau tidak berproses. Bukan berarti setelah keluar dari ruangan kita semua jadi Superman ya. Jadi superhero yang punya pemikiran luar biasa sehingga sekolah kita melejit naik ke atas gitu baik. Jangan terlalu tinggi target. Tapi minimal kira-kira Bapak Ibu, ada nggak yang didapat dari nonton 2 video dan pemahaman ini? Nanti sebelum kita memetakan asetnya, siapa yang mau ngasih komentar? Ada nggak? Apa yang didapat sih dari tadi di luar? Ya, masuk ke dalam ruangan ini, nonton 2 video tersebut, kemudian dengan pemaparan yang tadi saya paparkan. Ada nggak dari Sekolah ini ya, karena sudah lama kami tidak masuk ruang sekolah, kami dapat dari paparan Bapak Kepala Sekolah. Satu yang kami tangkap ketika menginterpretasikan masalah dengan solusi. Kami dapat satu kalimat kesimpulan, where there is will, there is way. Di mana ada masalah pasti ada, di mana ada kemauan pasti ada jalan. Gitu. Artinya setiap masalah ketika dipikirkan solusi pasti ada. Satu contoh ketika dibandingkan deficit based approach dengan asset based approach. Tadi misalnya masalah pendanaan, kalau di sekolah ya, masalah pendanaan selain dari sumber yang resmi dari atas, kita bisa menggali potensi yang ada di komite. Karena seperti ini, sekolah itu sebenarnya menggali potensi masalah pendanaan yang bersumber dari masyarakat, terutama wali siswa, orang tua siswa itu ketika kita memanfaatkan mitra sekolah, yaitu komite sekolah.
Nah, kita setidaknya sebagai mitra berkeluh kesah lah, Pak, seperti ini. Maka ketika komite sekolah yang bergerak, maka menghasilkan dana untuk melaksanakan kegiatan, maka di situ dana yang bisa dimanfaatkan itu aman bagi sekolah. Karena kalau sudah dinaungi oleh komite sekolah. Sebagai testimoni sedikit, Bapak, sebagai tokoh masyarakat, kira-kira kesiapan masyarakat untuk mendukung program sekolah itu gimana? Pada dasarnya Pak, masyarakat ini ketika penyampaian dari pihak sekolah itu meyakinkan, maka masyarakat mana yang tidak menginginkan anak didiknya desanya itu lebih maju selangkah dua langkah daripada desa atau sekolah lain seperti itu. Yang penting penyampaian dari pihak sekolah. Satu lagi misalnya, tadi dengan mepetnya waktu, sebenarnya di lini kesiswaan itu dia menaungi ekstrakurikuler. Membangun dan membina anak-anak sekolah ini selama. Jadi ada banyak sekali aset yang sudah kita petakan pada hari ini. Nanti akan kita godok lagi ke depan. Saya inginkan kita berpikir dengan pola pikir ya menggunakan pemikiran yang berbasis aset, asset based approach, bahasa Yunani. Jadi kita berpikir berbasis aset. Ketika ada masalah, pikirkan asalnya. Kira-kira aku pas melakukan ini pinjam gimana? Ya, kalau ada yang sudah bergeser ke angka 7, bagus ya, bergeser sudah angka 9, ya seperti itu ya. Minimal jadi kita sudah memetakan dan juga kita berpikir berbasis aset. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan di komunikasinya tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil kesimpulan dari hasil pemetaan aset khususnya untuk kemajuan sekolah Pak ya. Hasil yang saya dapat setelah dari pemetaan aset ini, alangkah baiknya hal-hal yang sudah kita peta harus kita laksanakan dan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita rancang. Contohnya, sebelum pemetaan aset ini Pak Yan punya schedule untuk perpisahan. Nah, mungkin Pak Yan masih butuh solusi-solusi yang belum disampaikan, apa saja ide-ide untuk perpisahan. Tapi setelah kita mengadakan pertemuan aset ini, mungkin dari Pak Yan muncul ide-ide dan dari guru-guru mendapat ide bahwa ada aset-aset dari sekolah yang bisa digunakan. Itu usulnya perpisahan. Dan untuk kegiatan-kegiatan sekolahnya juga, setelah kita mengadakan pertemuan aset, muncul juga ide-ide untuk kegiatan-kegiatan sekolah yang berlangsung ke depannya. Itu saja komentar saya tentang aset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah aset tadi, dari sudut pandang olahraga itu yaitu soal lapangan bola voli. Kemarin kan tidak ada lapangan, sekarang sudah ada dan sudah dimainkan untuk permainan. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita hari ini tentang aset. Semoga apa yang tadi kita bahas, kita canangkan wacana ke depan kita akan jauh lebih berbeda dari wacana sebelumnya dengan kita mampu memetakan aset tadi sehingga kita bisa memanfaatkan secara maksimal. Oke. Mungkin demikian saja pemaparan dan juga pemetaan aset yang saya langsung pimpin ya Bapak Ibu. Mungkin banyak terdapat kekurangan, kelemahan, saya mohon maaf kepada Allah siapapun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dibawakan oleh Ustaz Herianto SSI. Kepada Ustaz Herianto saya persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين رحم المساكين يا أرحم الراحمين. Agar senantiasa ya Allah menjelma menjadi kepribadian dan cara berpikir kami ya Allah. Ya Allah ya Hayyul Qayyum ya Allah, jadikanlah kami sebagai guru-guru yang banyak manfaat, yang banyak menebar kebaikan ya Allah, terutama ilmu bermanfaat bagi umat, bagi siswa kami ya Allah. Ya Allah ya Hayyul Qayyum ya Allah, mudahkanlah ya Allah segala urusan kami ya Allah sebagai pendidik di SMP Negeri 1 Penokal. Bagi yang pada saat ini ya Allah, kami guru-guru SMP ya Allah sedang kesusahan kesulitan ya Allah rezeki ya Allah, maka lancarkanlah rezeki kami ya Allah. Bagi yang pada saat ini ya Allah kami sedang terdiri hutang, maka ya Allah lunasilah hutang kami ya Allah. Pada saat ini ya Allah, seandainya masih ada di antara kami guru-guru SMP yang kesulitan mencari jodoh ya Allah, maka pertemukanlah ya Allah jodoh yang baik, jodoh yang soleh-solehah ya Allah. Ya Allah ya Allah, andaikan di antara kami ya Allah masih ada yang mengidam-idamkan PNS dan P3 ya Allah, maka di hari esok ya Allah mudahkanlah ya Allah di antara kami untuk lulus P3K maupun PNS sebagaimana yang telah Engkau kabulkan ya Allah ke permohonan 10 orang guru kami ya Allah. Ya Allah ya Hayyul Qayyum, seandainya ya Allah pada saat ini ya Allah keluarga kami ada yang sakit ya Allah, maka angkatlah penyakitnya ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa biaya yang dipikir tapi lebih besar. Itu saja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi pendapat dari tokoh masyarakat dan juga dari mahasiswa, kita sebagai manajemen sekolah, terutama kesiswaan dan juga kurikulum, itu refleksi dari Pak Luki ini dari wali siswa ini luar biasa. Mereka pengen lihat bukti Pak ya. Pengen mereka mengeluarkan 500 rupiah tapi kejadiannya 1000 gitu. Minimal kelihatannya, jadi ada bukti. Makanya, nah versi Bapak Ibu tokoh masyarakat dan juga tokoh wali siswa, saya pengen komparasikan nanti kita matchingkan, kita satukan sehingga dapatlah aset sekolah. Nanti Pak Hafiz cetak banner kita tempel di ruang manajemen sekolah, dari bisa di TU, bisa di ruang kesiswaan. Jadi ketika mentok pikiran Pak Yan melihat, oh iya kan ada pemerintah desa, ya kan? Jadi aset itu kita pampangkan, jangan disimpan, ya. Bu Dika mau ada kenari, loh kan ada anggota dewan, nah gitu ya. Nanti Bu Tin mau mengadakan taman ini pengen dibaguskan, ya. Siapa dari kemarin punya Bu Tin, Bu Rizna, satu lagi, ada 3 ya, 3 bidadari ini. Ketika melihat aset, loh kan siswa bisa jadi aset, suruh siswa dong yang berkembang, bener nggak? Nah jadi aset itu jangan ditumpuk disimpan, saya ingin dipampangkan hasil kita nanti rapat. Terima kasih, selamat ya. Oke silakan duduk. Kita langsung masuk ke rapat Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai hasil yang kita paparkan tadi tidak kita dapatkan. Langsung saja, jadi aset ini saya perlu jelaskan dulu ya. Sudah masih kelihatan ya di situ? Saya paparkan dulu secara sepintas ya, karena sebenarnya tidak perlu dipaparkan juga kita paham ya. Pertama modal manusia, berarti orang, siapa saja orang yang ada di dalam sekolah, di luar lingkungan sekolah, kira-kira bisa kita ajak untuk memikirkan sekolah kita. Politik, nah politik ini benar-benar aset ya. Tahu kan Bapak Ibu politik apa yang bisa, bukan politik, kita tidak berpolitik, tapi kadang
ada momen-momen kita harus melibatkan pihak-pihak yang terlibat, ya, seperti itu. Oke, agama dan budaya. Oke, agama dan budaya kita bisa nanti, agama ini banyak sekali aset yang berkaitan dengan agama dan kultur budaya. Mungkin buktikan lebih paham di kerumunan yang buat. Modal fisik, kelihatan jelas. Modal lingkungan alam. Lingkungan alam berarti yang berkaitan dengan lingkungan alam bisa kita gunakan dan kita manfaatkan untuk kepentingan sekolah. Modal finansial, kita sudah ada koperasi bayannya. Oke, langsung ya. Saya pimpin agak cepat sedikit biar efektif, nanti biar anak bisa masuk. Karena dia bisa kita manfaatkan untuk membantu dan mensukseskan akreditasi. Setelah pengawas sekolah siapa lagi? Siapa? Guru. Oke, boleh. Ada lagi? Siswa. Nah, kita petakan dulu nanti manfaatnya Bapak Ibu ya. Oke, apa lagi? Halo. Koperasi PT sudah masuk perusahaan. Apa? Sekolah mau sekolah? Koperasi kerjasama dengan unit produksi yang dari luar. Kalau kantin itu kita cuma dapat siswa yang kelola ya. Nah, ada lagi habis. Oke, punya waktu 5 menit untuk kira-kira sudah jelas tupoksinya usah dibahas ya. Saya akhiri acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.